Shalom kekasih Kristus. Setiap kita dalam mengiring Tuhan tentunya mempunyai harapan di mana hidup yang kita jalani menghasilkan produktivitas yang memiliki kualitas yang baik. Pendengar yang dikasihi Tuhan, melalui renungan melekat dalam Tuhan pada hari ini, saya ingin kita semua hidup menghasilkan buah yang berkualitas dan maksimal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini di mana kami mendapat kembali kesempatan untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah pikiran, hati, membawa tindakan untuk menjalani kebenaran firman Tuhan seperti apa yang Kau sampaikan. Tuhan, siapkan hati kami sehingga firman yang disampaikan terus makin berakar, bertumbuh, dan menghasilkan satu sikap perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini kami mendapat kesempatan untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu jatuh ke tanah hati kami yang baik dan terus makin tertanam. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema menghasilkan dengan maksimal. Firman Tuhan terdapat dalam Yohanes 15 ayat yang kedua. Demikian firman-Nya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, karena sifat otoritas menghasilkan keteraturan untuk menciptakan produktivitas yang maksimal pada sebuah lingkungan. Dalam memahami akan hal ini, saya bawa untuk melihat analogi atau persamaan dari buku petunjuk produsen. Jika kita mengikuti buku petunjuk yang dikeluarkan oleh pabrik untuk merawat sebuah produk, maka produk tersebut itu akan dapat berfungsi pada kapasitas atau kemampuan tertingginya. Tetapi jika kita melanggar instruksi yang tertera pada buku petunjuk resmi, itu akan merusak potensi produk itu sehingga kemampuan produk itu tidak dapat dimaksimalkan. Mengikuti otoritas yang melekat pada buku panduan dapat menjamin keberhasilan fungsi produk tersebut. Dengan cara yang sama, manusia akan berhasil secara maksimal dan mempunyai kualitas ketika mereka hidup menurut prinsip otoritas. Kekasih, setiap kita yang memiliki titik pijak otoritas di mana itu merupakan sebuah peran khusus, semestinya setiap kita dapat menghargai otoritas dan kontribusi orang lain. Dengan demikian, konflik, pertikaian, gesekan, dan kebingungan yang dapat mengeringkan produktivitas bahkan keberhasilan tidak akan muncul. Maka setiap orang selayaknya dapat bekerja sama untuk mencapai hasil terbesar. Kekasih, yang dimaksud dengan produktif adalah memiliki kualitas atau kekuatan memproduksi terutama dalam kelimpahan. Kualitas yang dimaksud ialah kualitas yang mengacu pada otoritas dan kekuatan yang akan mengacu pada kemampuan masing-masing yang telah diberikan oleh Sang Pencipta untuk melaksanakannya. Jika kita melanggar prinsip otoritas, kita akan secara otomatis menghalangi potensi dan efektivitas kita sehingga tidak menghasilkan secara maksimal. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, dari semua pendengar tentunya semua mempunyai barang elektronik. Dari barang elektronik ini ada sebuah pelajaran menarik untuk kita pelajari. Barang elektronik secanggih apapun, bila tidak tersambung dengan listrik, maka tidak bisa hidup atau tidak bisa berfungsi. Kekasih, arus listrik bagi barang-barang elektronik merupakan sumber kehidupan yang dapat berfungsi, sebab tanpa arus listrik, barang elektronik tersebut hanya barang hiasan saja. Contoh, jika baterai HP kita habis, pasti dicas supaya dapat berfungsi kembali. Demikian juga dengan kehidupan kita. Supaya hidup kita dapat berfungsi dengan baik, maka kita harus tersambung dengan sumber hidup kita, yaitu Allah dalam Yesus Tuhan. Jadi, kita harus senantiasa memiliki hubungan, relasi yang dekat dengan Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadi sumber dari kehidupan kita. Kekasih, tanpa keintiman dengan Tuhan, maka kita tidak akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Pendengar yang terkasih, bila kita tanpa keintiman dengan Tuhan, maka kita tidak akan dapat menjadi alat efektif dan maksimal yang berfungsi sesuai dengan tujuan pencipta kita.
Para pendengar yang dikasihi Tuhan, untuk dapat menjadi alat yang efektif dan maksimal, maka perlu sebuah alat minimal melalui 2 tahap proses, yaitu proses pembuatan dan proses pengujian. Pendengar, proses pembuatan merupakan alat yang dapat membentuk dan menjadi karakteristik yang sesuai dengan kehendak yang menciptanya. Demikian juga dengan proses pengujian, yaitu memastikan semua peralatan yang sudah dibentuk tersebut dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya atau tidak. Proses pengujian diperlukan supaya mengetahui apakah produk tersebut layak atau tidak. Dalam menjalani proses, dibutuhkan sebuah ketaatan untuk melalui proses tersebut. Tuhan tahu benar apa yang dilakukannya kepada orang-orang yang dipilihnya. Contoh, kehidupan Yeremia pada awalnya, ia memberikan banyak alasan kepada Tuhan ketika ia diutus oleh Tuhan. Ia merasa tidak mampu, namun pada akhirnya ia mau melaksanakan panggilan Tuhan. Yeremia mau taat kepada Tuhan karena ia juga percaya akan janji penyertaannya. Jadi, tunduk pada otoritas Tuhan akan menghasilkan apa yang Tuhan janjikan secara maksimal. Kekasih Kristus, untuk dapat memenuhi panggilan Tuhan dan menjadi alat Tuhan yang efektif sampai menghasilkan sesuatu dengan maksimal, maka Tuhan memproses kita. Sesungguhnya, sehubungan dengan hal ini, banyak hal yang dapat Tuhan jadikan sebagai proses dalam kehidupan kita, baik melalui kejadian-kejadian hidup yang enak ataupun yang tidak mengenakan. Namun, perlu kita ingat bahwa sekalipun Tuhan memproses kita dengan sedemikian rupa, percayalah bahwa selalu ada cara pemeliharaan Tuhan yang akan Ia nyatakan bagi kita ketika kita mau taat pada proses yang diberikannya. Orang-orang yang mau taat kepada Tuhan pada akhirnya Tuhan pakai menjadi orang-orang yang luar biasa. Kita perlu memiliki ketaatan kepada Tuhan, meskipun mungkin saat ini kita mengalami proses yang berat. Tetapi kita perlu meyakini bahwa ketaatan kita terhadap proses yang Tuhan berikan akan menjadikan kita alat yang efektif di matanya, sehingga menghasilkan sesuatu yang Tuhan janjikan dengan maksimal. Kekasih Kristus, mari kita bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman yang Kau sampaikan pada hari ini. Sungguh sangat mencerahkan kerohanian kami dan membawa pola pikir kami semakin mengerti tentang kehendak Tuhan, di mana ketika Engkau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ketika Engkau memberikan arahan, ketika Engkau membawa kami untuk mengarahkan sesuai dengan petunjuk sebagaimana firman Tuhan katakan, kami yakin dan percaya semuanya akan menghasilkan produktivitas yang maksimal, yang baik, sehingga kami memiliki kehidupan yang berkualitas. Bahkan Tuhan, kami akan dibawa terus menghasilkan buah-buah dengan maksimal. Kami mengucap syukur buat firman yang disampaikan, sehingga kami dapat mengerti agar kami tetap menjalani perintah firman Tuhan dengan sebaik mungkin. Karena itulah yang Kau inginkan untuk kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau mengharapkan dalam kehidupan kami bukan kami mengetahui firman Tuhan, tetapi kami menghasilkan buah-buah apa yang Kau firmankan dalam kehidupan kami. Ada hasil yang kami kerjakan, dan itulah yang Kau inginkan. Terima kasih Tuhan, lewat firman inilah kami dibukakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.